37. Terowongan cinta. Setelah makan, semuanya kembali berkumpul ke ruang tamu. Walau di sini Baby jadinya malu sendiri. Dia mau balikin kunci ke Gus Hanan, malah yang punya motor hadir sendiri di depannya. Ia senang. Ia tentulah senang sekali. Tapi di satu sisi, ia canggung. Sangat canggung. Pakai banget, kikuk, salting. Mau begini salah, mau begitu salah. Mau cium tangan aja langsung sungkan. Tapi kalau nggak cium tangan songong. Mau buka cadar ya gak enak. Ada Gus Hanan juga. Walau sebenarnya Gus Hanan juga sudah sering melihat wajahnya. Tapi momen membuka cadar itu yang canggung. Jadilah Baby salah tingkah dan serba salah sekarang. Duduk di ruang tamu. Pas banget di sampingnya Bunyai. Ih, buka kardus. Embok ya dibungkus kado gitu loh Nan. Ini apik bener kardus. Indonesia sekali. Keluh Gus Hanan yang mengangkat kardus itu ke atas meja. Baby duduk menunduk saja, melirik ke arah kardus. Oh, jadi ini kardus berisi oleh-oleh dari Ustadz Hamad. Pertama, kesukaannya my mother my love. Kurma mejo. Mantep ini. 1 dus. Ucap Gus Hanan mengeluarkan 1 kardus kekuningan berisi kurma yang besar dan manis itu. Kurma paling top dan biasanya harganya mahal. Kedua. Nah ini juga kurma mejo juga. Palingan ini buat Buya ya Mak. Ustadz Hamad mengangguk. Nah ini kurma biasa. Buat siapa Mat? Buat dibagiin. Buat kamu. Beh. Aku dapat yang biasa. Teganian. Keluh Gus Hanan dan kedua orang tuanya terkekeh. Lanjut. Ada lagi. Nah. Ini kesukaannya my mother juga. Buah tin kering. Nah ada Rida. Buat Buya berarti. Ada 2. 1 buat Hanan berarti. Lah Mat, kamu gak ngasih buat my sister apa? Protes Gus Hanan yang entah kenapa Jeti kesambet bahasa Inggris campuran gitu. Lah kan belum pulang orangnya. Lagian dia juga punya semua ini. Masa aku kasih oleh-oleh juga? Pardon dong. Balas Ustadz Hamad. Duh. Suaranya. Kenapa makin ngebas? Bersahabat. Tapi yang gak tahu lagi kalau di kelas apa masih ketus atau enggak. Jeti kepikiran. Dia di sana ketus bin galak atau bagaimana ya? Baby hanya bisa membatin dengan percakapan hangat itu. Terasa banget mereka seperti saudara sendiri. Lah. Buat Baby mana dong Mat? Masa semua buat Bunyai sama Buya? Protes Bunyai menyuarakan jeritan hatiku. Aku kan juga mau oleh-oleh. Kurma kek? Coklat kek? Apa kek? Gitu. Ada di tas satunya Bunyai. Baby udah ngarep tuh dari tadi. Ledek Gus Hanan terang-terangan. Baby mencebik tapi tetap menunduk. Malu. Salah tingkah juga. Mending Hamad ke rumah aja. Bebinya ajak. Biar bisa melepas kangen. Ya Buya ya. Kangen berat pasti ya. Dulu Buya kangen gak sama istrinya waktu sekolah lama di luar? Gak usah ditanya. Kan langsung Jeti Hanan. Jawab Pak Kiai terkekeh. Tambahlah. Baby menunduk lebih dalam. Frontal kali. Ya sudah. Hamad ke rumah dulu ya Pak Kiai. Bunyai. Makasih Nan. Ucap Ustadz Hamad sudah berdiri. Ia juga masuk ke kamar Ning Room walau cuma sebentar. Mengambil sebuah tas ransel yang berisi penuh entah apa itu. Mungkin baju. Tapi katanya ada oleh-oleh sendiri buatku. Lah terus mana? Jangan-jangan kurma sebiji. Baby. Sudah sana. Kan kamu sudah gak ada kegiatan kan di pondok. Nanti biar saya yang izinin. Ucap Bunyai. Dan kini Baby jadi canggung lagi. Masa berdiri dan main pergi aja. Kan. Malu. Udah sana, kan bilangnya kangen. Ledek Gus Hanan. Akhirnya Baby berdiri, lebih karena gak betah diledek terus sama Gus Hanan yang semakin hari semakin frontal saja ejekannya. Ia berdiri dan mengikuti Ustadz Hamad yang sudah berjalan duluan keluar dan mengucap salam. Ia terus ikuti langkah kaki itu. Kali ini ia memakai celana hitam, tapi masih dengan baju kokonya plus sebuah jaket lumayan tebal. Palingan karena di pesawat dingin gitu. Tasnya ia bawa dengan enteng. Jadi isinya itu baju apa oleh-oleh ya? Batin Baby lagi. Jalan setapak yang melewati lorong batu bata.
Yang palingan hanya 2 meter atau 3 meter berasa seperti ada di terowongan cinta di Chibi Jepang. Dinding pagar batu bata ini seperti pepohonan rindah yang indah penuh dengan bunga sakura. Indah dan wangi. Segar dan romantis. Padahal cuma pagar batu bata. Intinya sepertinya hati baby yang berbunga. Sampai di matanya seperti ada helai bunga sakura yang jatuh berterbangan dengan baksong lagu romantis. Untungnya, setelah melewati terowongan cinta ala-ala itu, tak ada orang sama sekali di jalanan menuju rumah. Baby Jetty berpikir, apa kunci rumah sudah diberikan Gus Hanan? Ah lupa, kan tadi dia yang kesini dan meletakkan kunci di tempat biasa. Yang punya rumah juga sepertinya paham. Dia langsung mengambil kunci di tempat persembunyian lalu membukanya. Kalem dan tanpa suara sama sekali. Baby juga hanya diam. Canggung. Berhenti di undak-undak kecil sebelum masuk teras rumah sederhana itu. Pintu terbuka, dan Ustadz Hamad membiarkannya terbuka untuk Baby masuk duluan. Baby sempat mendongak sedikit. Dan ia melangkah masuk. Dari pandangan singkatnya tadi, wajah itu tak sumringah, tak tersenyum lebar. Apa? Dia tahu mengenai dia yang keguguran makanya marah ya? Aduh, Jetty nyesal deh. Assalamualaikum. Bisiknya dengan kaki kanan masuk terlebih dahulu. Mengucap salam seperti yang biasa ia lakukan. Waalaikumsalam. Balas Hamad di sampingnya pelan sekali. Baby berdiri canggung di ruang tamu yang masih ala kadarnya itu. Bersisih. Karena setiap kali Baby kesini, ia pasti bersih-bersih dan mengepel. Walau semua spray dan bantal ia masukkan ke dalam lemari, eman. Berdebu juga gak ada yang pakai. Dia selalu tidur di asrama. Jadi rumah ini benar-benar kosong tadinya. Ustadz Hamad menutup pintu. Dan detik yang sama pintu tertutup. Jantung Baby tremah. Seperti sedang ajojing sendiri itu jantung karena kini, mereka benar-benar sendiri. Walau sebelumnya kejadian ini pernah terjadi. Tapi, karena sudah lama mereka tak sedekat ini. Rasanya, canggung pakai banget. Dek. Rasanya dengkul Baby mau lemas karena Ustadz Hamad kini berjalan mendekat. Baby tak sanggup mendongak dan melihat wajahnya. Karena melihat kakinya yang besar saja sudah membuat dirinya bergetar seperti ini. Hamad menjulurkan tangannya ke arah Baby, sebelumnya ia meletakkan tas ranselnya ke lantai. Baby sempat mendongak dan melihat wajahnya yang datar itu. Di rumah Pak Kiai. Mukanya nggak begini. Kenapa kalau giliran Baby dapatnya yang modelan gini mukanya? Masam, kadang ketus, lebih sering datar. Baby memegang tangan itu dan menciumnya bolak-balik. Satu tangan Hamad lainnya mengelus kepala Baby. 2 kali. Tanpa sepatah apapun. Lalu melepasnya begitu saja. Gak ada adegan pelukan. Atau bagaimana? Begitu saja. Duduk, aku bawa oleh-oleh. Ucapnya tenang. Membawa tas ranselnya ke dalam kamar yang tak ada kasurnya. Ia mengambil karpet dan membebernya di bawah. Biar mereka bisa duduk di bawah. Hamad kembali lagi dan menggandeng tangan Baby, membawanya ke dalam, dan memintanya duduk di dalam. Dengan mudah juga tangannya melepas tali cadar yang sejak tadi dipakai Baby. Tak sadar. Baby juga gak sadar sejak tadi memakai kain tipis itu. Kain tipis yang jadi syarat kalau mau ke perbatasan pondok lelaki ke perempuan. Baby hanya menurut. Ia duduk dan menunggu apa yang mau dikatakan oleh pria itu. Kok aku gak dipeluk? Batin Baby protes. Ini. Hamad membuka tasnya, lalu melirik ke arah Baby. Tapi ia jadinya berhenti membuka resleting, dan tangannya berhenti begitu saja. Pria itu malah bengong menatap wajah Baby. Ya tentu Baby mendongak. Ada apaan? Apa mukanya jadi tambah hitam? Kusam? Atau apa? Kenapa? Tanya Baby heran dengan suara pelan. Ia jadinya menyesal. Kenapa nggak pakai topi aja tadi waktu ngerjain semua mural itu? Udah mukanya nggak putih, pakai berjemur segala. Hamad menggeser tasnya ke samping. Kok aku kangen banget ya? Gumam Hamad lalu menarik pinggang Baby dengan mudah, membuat tubuhnya tertubruk dan dengan cepat memeluk pinggangnya erat. Haf, dari tadi ini yang aku tunggu. Cepat juga Ustadz Hamad melepas kerudung Baby, lalu melepas pelukannya.
memegangi kedua pipi baby, dan membiarkan wajahnya dekat sekali. Seperti ia sedang mengamati wajah istrinya itu lekat. Baby kembali ingat ke oleh-olehnya. Jadi begitu adegan peluk-pelukan dan kangen-kangenan itu usai, ia langsung duduk menunggu oleh-oleh itu. Katanya buat aku ada di tas. Mana coba? Tanya baby setengah merajuk. Lucu sih. Baru aja kangen-kangenan, langsung mudi dengan oleh-oleh. Oh, ada dong. Kini dengan senyum lebar ia membuka lagi resletingnya. Di dalam tas ransel itu ada tumpukan bajunya, juga sarung, lalu gamis, peci, dalaman. Dan di tengahnya ada satu bungkusan lumayan besar. Ya besarnya hampir sepertiga isi tas itu. Ia mengeluarkannya perlahan lalu meletakkannya di lantai. Ini buat kamu. Oleh-oleh khusus buat istri tercinta. Ucap Hamad dengan senyum lebarnya. Baby sontak tak bisa mengontrol wajahnya yang jadinya agak-agak najong itu. Ia berusaha tak senyum. Tapi nyengir. Plus warna merah yang terlalu dominan karena dia blushing. Jadi ekspresi wajahnya jadi aneh. Membuat Hamad terkekeh sendiri. Senyum. Senyum aja. Gak usah ditahan. Ledeknya. Ah, mas mah. Renyek baby lalu bangkit dan kembali menubrukkan dirinya ke pria itu. Memeluknya lebih erat lagi kini. Sudah ia tendang jauh-jauh rasa malu. Apaan malu? Udah 2 tahun dia menahan kangen. Pakai malu-maluan. Bodoh amat. Hajar aja. Jadilah baby yang kini aktif memeluk erat pria itu. Menenggelamkan wajahnya yang entah bagaimana bentukannya. Akibat blushing garis keras tadi. Ia menghirup dalam-dalam harum tubuhnya. Harum tubuh yang ia rindukan selama ini. Harum yang sering ia cari di sisa baju atau sarung Hamad di lemari. Ia mencari sisa harum itu di pakaiannya, di spraynya, di bukunya. Hanya untuk menetralkan rasa kangennya pada sosok di depannya ini. Kangen. Hamad hanya terkekeh, walau dari tangannya yang kini ada di punggung baby terasa ada tekanan di sana. Ia balas mengeratkan pelukan. Baby bisa merasakan pria itu juga sama kangennya dengan dirinya karena gerakan itu. Kirain. Gak kangen? Bisiknya. His. Capek abis kerja. Enggak. Dibayar berapa mang kok seneng banget kalau ada yang minta tolong. Mereka masih berpelukan dan baby masih memuaskan kangennya dan menghirup dalam bau tubuh pria itu. Dikit. Tapi nyenengin. Bisa keluar pondok juga. Aku bosen. Gak ada Dija. Gak ada kamu. Gus Hanan belakangan ini jadi sering nyinyir. Kayak perempuan PMS. Ngeselin. Baby sedang dalam mode mengadu. Plus meluapak isi hatinya. Terus? Ya udah. Daripada di asrama. Lanjut baby kini meraba punggung pria itu yang dari tangannya terasa lebih keras tubuh itu. Lebih besar tapi lebih keras. Ini orang kiaman belajar apa ngijim sih? Kok jadi berotot begini? Padahal dulu agak lembek. Terus? Kok gak bilang mau pulang? Renyeknya. Ini yang namanya kejutan. Ho, kejutan ya? Balasnya pelan. Berarti Gus Hanan tahu. Aku doang yang gak tahu. Ya. Yang mau dikasih kejutan kamu-kamu beb. Balas baby, kini melepas pelukannya. Duduk bersila dan kini dia sendiri yang membuka bungkusan itu. Ada banyak lapisan plastik yang lama-kelamaan membuat dia tak sabar sendiri. Akhirnya baby berdiri. Ia mencari gunting. Ah, sudah 2 tahun ia bolak-balik ke rumah ini. Ia tahu di mana letak semua barang. Jadi dengan mudah ia membuka lemari dan berjongkok. Letak gunting ada di lemari kecil di sana. Ambil gunting, lalu menggunting perlahan plastik bungkusan itu. Sementara Hamad menikmati pemandangan yang ia rindukan itu. Istri kecilnya kini sudah tahu sekeliling isi rumahnya. Tahu di mana gunting berada dan tanpa ragu membuka lemari juga. Sudah cocok jadi ibu rumah tangga. Pikirnya. Plastik tebal itu sudah terbuka kini. Dan baby bisa melihat isinya. Kenapa sih dia bisa tahu apa yang aku suka? Keluh baby, karena baru membuka di plastik kecil pertama yang ia buka ia menemukan apa yang ia bilang harta karun. Jadi setelah bungkusan plastik tebal itu, masih ada beberapa lagi bungkusan terpisah. Ada 3 bungkus. Pada bungkusan pertama, ia menemukan berbagai macam coklat. Mulai dari coklat truffle,
coklat kerikil, dan dark coklat. Baby memeluk coklat itu, tersenyum lebar sampai sipit. Hama terkekeh, anak kecil doyanannya emang coklat di mana-mana. Ia memuji ide cemerlangnya itu. Suka banget, balas Baby girang. Ia membuka lagi bungkusan kedua. Isinya ternyata buah tin kering. Ia tahu dan pernah coba buah ini. Manis dan memang dia suka. Lalu di samping buah tin kering itu ada kemasan berisi kurma lapis coklat dan ada tulisan beraneka rasa di sana. Ada yang isi lotus, almond, kacang, dan sebagainya. Lagi, Baby memeluk bungkusan itu dan tersenyum lebar. Sampai matanya sipit. Hahaha, dasar. Gemas Hamad. Ia sudah melipat kakinya dan memeluk kedua kaki itu. Menikmati betul pemandangan indah ini. Gemasnya. Rasanya ingin dimakan saja anak ini. Bungkusan terakhir. Ia membukanya lagi dengan gunting. Ternyata isinya satu kotak berisi kurma. Begitu dibuka isinya adalah kurma, tapi warnanya kuning keorangan. Ini kurma apa? Kurma ruptok muda. Untuk Promil. Balas Hama tenang. Ia masih menikmati pemandangan di depannya yang menurutnya super menarik. Ada banyak ekspresi yang menggemaskan. Mulai dari girang, super girang, dan girang kebangetan. Tapi begitu Hamad menyebut Promil, wajah super girang kebangetan itu berubah datar. Murung. Diam. Dan menunduk. Kenapa? Tanya Hamad heran dengan perubahan ekspresinya. Promil itu. Tapi janji jangan marah ya. Pinta Baby kini memelankan suaranya. Menjadi semi mencicit. Bahkan Hamad harus maju sampai kedua lutut mereka bersentuhan untuk mendengar suara Baby. Apa? Tanya Hamad pelan. Menepuk lutut istrinya itu. Aku waktu itu sempat hamil. Tapi keguguran. Ucap Baby pelan, lalu ia mengintip reaksi sang suami. Datar. Maaf ya, aku gak tahu. Aku ceroboh waktu itu lari dan keserimpet. Waktu diperiksa, janinnya gak berkembang di dalam. Dan karena benturan itu jadinya pendarahan. Ya akhirnya aku dioperasi. Balas Baby lebih pelan lagi. Seperti orang berbisik. Baby melirik. Wajah suaminya itu datar. Apa dia marah tapi ditahan ya? Maaf ya. Kini Baby memegang kedua tangan Hamad. Menahan tangisnya. Kok dia merasa bersalah banget ya? Aku tahu. Sudah tahu. Dari kejadian kamu yang mungkin hamil, sampai kamu yang pendarahan hebat di hari yang sama. Aku tahu semuanya. Semua. Yang terjadi di pondok ini, semuanya aku tahu Baby. Kamu kira Hanan mau rahasia-rahasiaan sama aku? Semuanya aku tahu. Hari itu. Pas aku sedang ujian. Dan kabar pertama membuat hatiku besar. Bahagia bahkan sempat kepikiran mau pulang setelah ujian pertama, ngambil kamu. Lalu kabar selanjutnya. Membuat hatiku yang tadinya terbang ke langit, terhempas begitu saja. Terjun payung. Sakit. Dan aku semakin ingin ke Indonesia pulang. Menemui kamu. Tapi Hanan dan Bunyai yang nelepon aku bilang. Sebaiknya aku tetap diaman. Biar kamu diurus sama mereka. Bunyai bilang agar aku diam saja. Karena kamu gak mau aku tahu. Karena takut. Jadi aku menurut saja. Kata Bunyai kamu seperti merasa sesal dan ada trauma. Takutnya kalau aku menghubungi kamu akan semakin merasa bersalah. Jadilah aku ikut saja usulan Bunyai. Menunggu kamu yang siap bilang sendiri ke aku. Baby. Dengar. Ucap Hamad kini meremas pelan tangan Baby. Sudah basah wajah Baby karena air matanya banjir. Apa yang terjadi itu? Namanya takdir. Bukan kamu yang salah. Bukan siapa yang salah. Yaitu jalannya. Gak perlu takut sama aku. Aku gak akan pernah marah juga sama kamu kok. Ucapnya lembut. Dan kini ia berusaha membuat wajah Baby terangkat. Dan menghentikan tangisnya dengan satu tangan yang kini melepas tangan Baby. Baby menggeleng. Masih menangis. Tapi kamu kan galak. Suka merengut. Suka marah terus ngasih hukuman. Gimana aku gak takut? Rengeknya setelah tangisnya reda. Yaitu bawaan pabrik Beb. Gak bisa diapa-apain. Tapi sama kamu.
Mulai sekarang aku kan baik. Godanya lagi. Baby cemberut. Ini. Kurma ini, katanya baik untuk rahim juga. Mempersiapkan rahim untuk kehamilan selanjutnya. Aku kan sekarang ada di sini. Kamu juga sudah kelas 3. Jeti. Hamad mengepalkan tangannya dan menggerakkannya seperti orang yang sangat bertekad. Seperti bilang yes. Dengan tangannya itu. Mari kita berusaha. Sika. Dari nangis langsung ketawa.